kami sudah modul terakhir ini tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi saya langsung saja, apa-apa saja materi yang akan kita dengar bersama yang berhubungan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan survei lingkungan belajar itu sebenarnya ada di sini ya, menjawab pertanyaan kita untuk evaluasi ke depan. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Itu perubahan cara pandang atau cara berpikir paradigma. Yang kedua, arti disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ada 6 poin yang akan kita dengar bersama, apa-apa saja yang harus ada di sekolah kita sehingga menciptakan budaya positif. Dan ini juga saya merasa baru, dan semua kami yang ikut itu ternyata sudah pernah kami lakukan dan ada yang belum kami lakukan. Misalnya saya mungkin lebih curi sedikit ilmunya ini sebelum ke sana. Misalnya itu ada hukuman dan penghargaan. Kadang-kadang kita memberikan hukuman, ada motivasinya bagaimana, hukumannya bagaimana. Nah, nanti dari poin-poin ini kita akan pelajari secara bersama-sama. Ini contoh coba lakukan. Ya, Anda ada teman Anda melakukan kegiatan coba lakukan. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menarik Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan coba lakukan di atas dengan tangan Anda. Secara bergantian, masing-masing akan memiliki waktu untuk konsentrasi. Sudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan bawah ini secara mandiri. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan atau paksaan? Terus mengapa? Ataukah Anda akan bertahan dengan menolak membuka kepala tangan sampai sekuat tenaga? Mengapa? Nah, jadi kenapa kita kepala tangan? Pasti ada sesuatu di dalam. Kasih uang, saya kasih uang ini. Jadi tadi kepala tangan itu tadi saya kasih uang 100 juta. Dia tidak mau karena ada sesuatu yang berharga dalam kepala tangan. Itu kita buat simulasi coba. Jadi ada sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan. Saya pikir ini tidak perlu kita latihan, tapi kita coba membayangkan sendiri, kita bisa praktekkan sendiri. Oke, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diana Gosen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Diana Gosen, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Ini yang saya juga ketika ikut kegiatan ini, ternyata kontrol saya itu sangat salah. Ini yang membuat saya juga berubah. Bahkan dari sudah kedua yang keras itu, dia langsung ngomong, selama ini saya kontrol salah, dan saya berjanji untuk mengontrol yang baik terhadap murid. Dan ada semua di dalam ini. Posisi kita akan tahu posisi kontrol kita itu seperti apa sebagai seorang murid.
Yang pertama, ilusi. Ilusi itu sesuatu yang tidak nyata. Guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, kita sering kontrol dengan mengulang-ulang supaya dia sadar itu yang salah, ini yang benar. Jadi ulang terus supaya dia jangan salah. Ya, itu hanya sebuah ilusi dan terjadi juga di kita. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ketika kita mengkritik para siswa dan membuat dia rasa bersalah, sebenarnya kita menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk terus tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Sangat halus tapi pesannya sangat negatif. Jadi ini yang hanya sebuah ilusi, tapi kadang-kadang juga terjadi. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, kalau kita terlalu memaksa, akhirnya mereka buat hanya karena dipaksa, dan dalam hati mereka akan menumbuhkan permusuhan yang terbentuk. Yang berikut, perubahan paradigma stimulus respon kita lawan dengan teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah? Paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Ini pendapat Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini stimulus respon lawan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitas atau kenyataan atau kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol, semua perilaku hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon,
pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Tetapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang kalah, tetapi teori kontrol berpikir menang-menang. Jadi kita pakai yang teori kontrol. Yang berikut arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang berikut, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu Ki Hajar Dewantara. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Mungkin artinya itu disiplin yang harus mulai dari diri sendiri. Kalau kita tidak keras pada diri kita butuh orang lain atau penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah merdeka itu bahasa Jawa. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, artinya belajar. Bahasa Latin disiplin artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Mulai dari diri sendiri yang mengikuti aliran itu atau ajaran itu. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dan dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Indah sekali bukan pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin. Mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, saling merasa terikat dan terhubung satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran, senantiasa selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin.
Oke, yang berikut, mari kita tanyakan diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau